Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya dari Politeknik Engineering Indorama dengan program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kali ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai proyek ulangan tengah semester yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu website SMK Negeri 1 Pemalang. Langsung saja kita masuk ke source code dari HTML dan CSS-nya. Baik teman-teman, kita udah masuk ke source code-nya ya teman-teman. Kita perluas dulu. Nah, di sini kita udah ada source code-nya ya teman-teman. Source code dari HTML-nya. Yang pertama ada dari CSS-nya sendiri. Nah, di sini CSS bintang itu digunakan untuk semua atau keseluruhan dari kontennya ya teman-teman. Kemudian body juga termasuk dari isi dari konten di mana body akan dipakai untuk selanjutnya. Pada bagian head sudah ada titelnya atau judulnya, yaitu SMK Negeri 1 Pemalang. Kemudian ada styling bintang, kemudian body, dan kemudian ada wrapper. Untuk wrapper yaitu mengatur per konten dengan settingan di bawah ya. Nanti ada. Kemudian ada menu juga. Di sini menu menggunakan float right. Jadi supaya posisinya itu ada di sebelah kanan. Dan untuk displaynya itu nanti akan kita buat flex. Jadi posisinya itu akan sejajar ke kanan. Kemudian kita ada navigasi. Ini mengatur bar dari menu supaya untuk posisi dari kontennya itu akan mengikuti. Kemudian ada nav UL sendiri. Nah, di sini nav UL itu adalah tanda bulat ya, teman-teman. Jadi saya pakai line style type-nya itu non ya, biar tanda bulatnya itu akan menghilang. Kemudian untuk nav UL LI-nya kita posisikan di sebelah left atau kiri. Jadi akan otomatis pengisiannya itu dari sebelah kiri ke kanan. Kemudian untuk nav UL LI-nya kita sesuaikan sama yang di video ya, teman-teman. Nah, untuk hover sendiri di sini digunakan untuk perubahan warna ya teman-teman, atau stylish warna. Dan di sini section kemudian kolom digunakan untuk membagi antara kedua konten ya teman. Jadi ada satu konten kita mau bagi menjadi dua. Makanya kita butuh kelas section atau section dengan kelas kolom. Seperti itu. Pada kelas kolom, kemudian kolom 1 dan kelas itu akan memiliki nilai yang sama, yaitu terdiri padding, margin, kemudian style lainnya ya teman-teman, karena emang keperluannya untuk membagi sebuah konten menjadi dua. Langsung saja kita masuk ke HTML-nya sendiri ya teman-teman, atau kerangkanya sendiri dari website yang saya buat ini. Untuk yang pertama adalah bagian header. Di sini kita menggunakan kelas wrapper, di mana sudah di stylish sebelumnya. Kelas wrapper dengan max width-nya itu 1100 px ya teman-teman. Kemudian di dalam kelas wrapper ini ada image atau logonya sendiri dari websitenya. Kemudian ada kelas menu untuk mengatur menu supaya menu itu bisa di posisi sebelah kanan. Kemudian ada tombol e-learning berwarna biru. Pada bagian ULLI itu kan ada ahref. Nah, di sini ahref fungsinya untuk memanggil atau melingkan dari tombol ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian dashboard. Pada bagian dashboard kita ada image-nya sendiri. Kemudian di sini kita pakai section untuk membagi image dengan isi kontennya, yaitu kotak dengan isi kontennya itu nanti SMK Negeri 1 Pemalang. Kemudian ada kelas tombolnya. Selanjutnya kita masuk dari isi konten sejarahnya ya teman-teman. Nah, di sini kita ada section ID tapi kita kosongkan. Kemudian ada image-nya. Kemudian di sini sama ya teman-teman konsepnya. Kita membagi dua. Jadi ada image, kemudian ada kelas kolom gitu untuk membagi gitu. Jadi ada foto satu, kemudian di sampingnya ada isi konten. Berikutnya kita masuk ke isi konten dari visi misi. Pada isi konten ini sama ya teman-teman. Yang pertama kita akan membuat headernya terlebih dahulu untuk visi. Kemudian di sini kita akan menyediakan box-box ya teman-teman. Kita akan menyediakan 3 box di mana setiap boxnya akan memiliki kriteria masing-masing. Namun di sini
boxnya yang pasti kita akan membagi 3. Nah, setiap boxnya itu akan diisi width-nya itu 200, kemudian height-nya itu 400. Nah, di sini kita ada 3 teman-teman, visi, misi, kemudian tujuan. Pada box visi, misi, dan tujuan ini juga kita pakaikan hover untuk perubahan warna, dimana pada perubahan warnanya yang awalnya kita backgroundnya putih, kita akan ubah menjadi biru. Kemudian kita akan masuk ke isi konten dari kompetisi keahlian. Nah, di sini pada kompetisi keahlian itu ada beberapa box ya teman-teman, melainkan banyak. Di sini juga saya akan membagi box-box ini ke dalam display facts, atau akan kita bagi menjadi 3. Jadi setiap boxnya itu hanya 3, kemudian sisanya akan ke bawah. Dan pada box-box ini juga sudah ada stylingnya masing-masing ya teman-teman, berupa border-border warna yang akan membedakan dari masing-masing box tersebut. Kemudian kita akan masuk ke isi konten dari berita terbaru. Pada isi konten ini juga sama ya teman-teman, kita menggunakan section, dan untuk di bawahnya kita akan menampilkan 3 kolom juga sebagai isi dari berita terbaru, yaitu aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan oleh SMK Negeri 1 Pemalang. Untuk styling boxnya sendiri itu sama ya teman-teman, seperti yang sebelumnya. Dan hanya saja di bawahnya akan ada kelas tombol lagi ya teman-teman. Pada pengaturan atas styling box ini sebenarnya lumayan tricky ya teman-teman, karena kita membutuhkan logic yang tepat dalam hal mengatur supaya kolom ini bisa terbagi menjadi apa yang kita inginkan. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke footer atau bagian terakhir, di mana di sini kita menyediakan satu konten, dan dalam konten ini kita akan mengubahnya atau merubahnya ke dalam 4 bagian, di mana yang pertama ada isi dari logo, kemudian ada isi dari NAFU LLI, kemudian ada isi kotak atau box-box kecil seperti welcome untuk mengatur link yang akan kita cantumkan. Kemudian yang terakhir ada isi konten dari alamat atau jalan. Kemudian ada bagian copyright. Yang terakhir, langsung saja kita akan menampilkan hasil dari source code HTML yang tadi dibuat ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, untuk di bagian footernya atau headernya, kemudian untuk di bagian dashboardnya juga. Untuk tampilannya di sini sudah relatif ya teman-teman, jadi sudah bisa menyesuaikan. Kemudian untuk tombol-tombolnya juga sudah bisa merubah warnanya. Itu sebenarnya tadi yang kita pakai, yaitu pakai hover. Kemudian di sini untuk tampilan kompetisi keahliannya sudah bisa berubah ya teman-teman menjadi 3 kolom. Untuk tampilan dari berita terbarunya juga sudah ya teman-teman, menampilkan aktivitas terbaru dari SMK Negeri 1 Pemalang. Kemudian untuk di bagian footernya sudah bisa menjadi 4 bagian ya teman-teman. Ada bagian logo, kemudian ada bagian dari nav UL-nya, kemudian ada bagian dari tombol, kemudian ada bagian dari alamatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada proyek UTS website SMK Negeri 1 Pemalang ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.